Halo Sobat Fajar Benua Group, kembali lagi dengan saya dalam channel YouTube Fajar Benua Group, Home of Innovation and Distinguished Solution. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai, tentunya dalam program kesayangan kita, Engineering Talk. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini ada profesornya Fajar Benua Group. Langsung aja kita kenalin Pak Cecep. Halo Pak Cecep. Halo, selamat sore. Ya. Pak, kali ini kita ngobrol santai. Oke. Terkait produk expansion joint fabric. Oke, siap. Kira-kira Pak Profesor bisa bantu kita atau coba kasih explanation penjelasan Ya. terkait produk expansion joint fabric, Pak. Mungkin Boleh. bisa dikasih. Silakan Pak Cecep. Oke, jadi begini. Fabric expansion joint itu dia sebagai alat untuk sambungan dari satu pipa atau ducting. Oke. Ya kan? Kenapa harus expansion joint? Karena pipa atau ducting yang beroperasi pada temperatur tinggi itu akan mengalami pemuaian. Siap. Salah satunya. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh kesalahan instalasi yang terjadi, ada offset. Nah, Oke. atau dia sebagai pemutus vibrasi dari satu equipment ke equipment lain. Wow, banyak Begitu. juga ya fungsinya. Banyak juga. Nah, fabric expansion joint itu berbeda dengan metal. Oke. Kalau fabric expansion joint dipakai pada temperatur tinggi, pressure-nya rendah. Beda dengan metal expansion joint. Siap. Oke. Dilihat dari fungsinya lumayan banyak, Pak. Ya, Gitu kan, aplikasinya banyak. Berarti banyak industri yang sudah memakai itu otomatis. ya. Kira-kira Bapak bisa kasih informasi ke kita Sobat Fajar Benua, Ya. industri apa aja yang menggunakan expansion joint fabric ini, Pak? Oke. Untuk industri terutama di power plant, Power plant ya. di cement plant, fertilizer, Cement plant. hampir semua industri menggunakan fabric expansion joint. Terutama yang berkaitan dengan udara, sirkulasi udara. Sirkulasi udara atau flue gas, untuk yang fluida itu tidak bisa dihandle oleh fabric, harus dengan metal atau rubber. Oke. Itu Pak. Terutama dia tadi seperti Power plant, plant, cement plant, plant, fertilizer, fertilizer. smelting dan lain-lain. oil and gas juga dong. Oil and gas pastinya. pasti. Nah, scoop produk expansion joint. Scoop produk expansion joint fabric Fajar Benua. Yang saya tahu kan cukup banyak, Pak. Ya. Scoopnya, range-nya dari expansion joint fabric ini sendiri. Nah, kira-kira ada nggak produk unggulannya kah atau yang mungkin spesial lah bahasanya seperti itu? Mungkin dari segi aplikasi ya, yang orang lain di sini kompetitor di lokal ini nggak ada yang bisa. Oke. Kita pernah melakukan satu rekayasa produk dan itu sudah disuplai kepada customer kita di Thailand Oke. dan itu berhasil Ekspor ya, Pak? ekspor berhasil. Itu kita bilang zero leakage. Zero leakage. Zero tipenya leakage. ya. Zero leakage diaplikasikan pada aplikasi yang benar-benar sangat berbahaya buat manusia. Oke. Medianya sangat beracun. Saya sendiri yang pergi ke Thailand waktu itu. Saya melakukan instalasi dan berhasil sampai sekarang, tidak pernah ada komplain. Mantap. Ya. Itu kita bicara masalah produk unggulan ya, Pak ya. Tapi Ya. bukan berarti produk yang lain, maksudnya range produk expansion joint fabric kita yang lain nggak spesial, semua spesial dong otomatis. Ya. Oke. Nah, sekarang itu Bapak udah informasikan terkait masalah yang ekspor. Saya pengen tahu, Pak, boleh nggak di-sharing sedikit ke kita pengalaman kita ya mungkin di lokal lah ya, di dalam negeri gitu. Untuk pengalaman yang sudah sukses kita lakukan di Muara Tawar.
di mana ductingnya sendiri sudah mengalami offset sebesar 200 mili. Oh itu PJB ya Pak? PJB muara tawar. Itu untuk ketika kita mau melakukan repair ducting itu otomatis butuh biaya yang sangat tinggi. Makanya kita lakukan customize di expansion joint-nya, kita buat frame yang khusus yang bisa mengakomodir offset tadi. Offsetnya 200 mili Pak. 200 mili. Lumayan lah ya. 20 Ya itu nggak umum sebenarnya Pak, tapi kita berhasil di situ sampai sekarang di Muara Tawar. Banyak juga di Cikarang Listrindo, di PJB, di Papua itu dengan ukuran yang sangat besar 17 meter kali 6 meter. Itu mungkin sekitar 50 meteran lah. 50 meteran total lengthnya. Dan itu berhasil sampai sekarang. Tidak pernah ada komplain lagi. Oke, 17 meter artinya tingginya Tinggi, ke atas. Tinggi 17 meter, lebarnya 6 meter. Berarti kan udah 23 ya. 23 kali 2 46. 46 ditambah overlapnya ya hampir 50 meter. Tinggi gitu. juga, segede gedung ya Pak kalau Iya. dilihat-lihat ya. Betul. Nah, kalau bicara dari tadi kan kita bicara masalah power plant. Nah, Ya. oil and gas sendiri Pak gimana Pak? Oil and gas ada. Oil and gas juga di Pertamina kita pernah supply juga. Oke. Yang diameternya sekitar 6 ribuan itu berhasil. Kemudian di yang belum lama ini di Semen Plant. Semen Plant ada 10 unit expansion joint lengkap dengan frame-nya. Dan kita berhasil juga di situ. Semen plant itu yang daerah Citerep ya Pak? Daerah Citerep. Daerah Citerep itu semen plant besar juga Iya, ya? semen plant Pakai besar. produk kita gitu Pakai ya? produknya. Wow. Di oil and gas kalau nggak salah dengar saya juga pernah tahu tuh yang dipasang di British Petroleum. Nah, yang di tadi Bibrau Pak, LTD itu. itu mungkin udah 17 meteran juga? iya, kurang lebih sudah ya? 2 tahun yang lalu ya. Itu sampai sekarang Pak tidak ada masalah. Tidak ada masalah Tidak ya? ada masalah. Oke. Gitu, Pak. Oke, cukup banyak Sobat Fajar Benua. Nah, sekarang dengan pengalaman sebanyak itu, saya kebayang nih, fasilitas Pak. Oke. Fasilitas apa sih kira-kira yang kita punya? Ya mungkin nggak didetailin ya, karena kan kadang-kadang ada yang dapur perusahaan ya Pak. Ya mungkin boleh di-sharing fasilitas apa secara garis besar yang kita punya, workshopnya atau gimana kita. Ya, baik Pak. Untuk fasilitas fabrikasinya kita ada overhead crane. Karena overhead crane untuk lifting frame yang besar otomatis butuh alat angkat yang baik, yang aman. Kemudian kita ada workshop untuk fabric. Dan kita juga melibatkan balai penelitian untuk heat splicing-nya itu. Jadi heat splicing itu nggak asal nempel gitu Pak. Itu ada standarnya, minimum berapa kilogram per newton per meter per milimeter perseginya. Ada standarnya. Splicing itu berarti untuk menyambungkan expansion joint fabric itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, metodenya itu kan seperti menggunakan itu ya? material tambahan adhesif. Oke. Nah, adhesif nanti kita heat iron. Ya. Kita heat iron. Nah, yang itu harus diuji, Pak. Harus diuji. Minimum itu berapa, brick strength-nya itu berapa. Dan kita tuh ada standarnya itu. Oke. Kita mengacu ke standar tertentu kah untuk membuat itu? Ada kita lakukan pengujian di BPPT. Iya. Oke. Jadi wow. Jadi nggak sembarangan gitu. Yeah. Bukan hanya sekedar asal nempel, karena itu sangat berbahaya. Kalau terjadi shutdown, itu akan cost-nya kan biayanya sangat tinggi gitu. Gara-gara expansion joint-nya robek atau lepas gitu kan. Yang pasti bukannya mereduce biaya, malah nambah biaya. Betul, ya kan. Betul. Baik manpower, material itu sendiri dan sebagainya. Nah, ngomong tentang standar dan sebagainya tadi yang sudah Bapak jelasin, rasa-rasanya kita pasti sudah tergabung dong dalam mungkin sebutannya apa ya, asosiasi kali ya Pak. Betul. Nah itu Bapak bisa kasih jelasan dikit? Ya, kita udah menjadi anggota Fluid Sealing Association. FSA. Oke, FSA.
Fluid Sealing Association, dan kita masih aktif di situ. Siap. Kita juga diminta kontribusinya juga ke sana, ya kan, baik artikel ataupun apa. Manfaatnya kita jadi anggota dari FSA tadi untuk customer adalah customer mendapatkan kualitas barang yang bagus, terjamin, ya, yang terjamin dan gitu loh. mengacu ke suatu standar tertentu. Yang mengacu gitu, ke standar yang sudah ditetapkan di FSA. Gitu. Berarti artinya untuk menjadi member FSA itu juga nggak segampang itu ya, bisa nggak apply segampang gitu ya, harus itu mempunyai standarisasi yang ada minimum dari mereka gitu ya. Betul, jadi ada auditnya, ada apa segala Tuh macam. Sobat Fajar Benua, kalau Sobat Fajar Benua mau coba bikin pabrik ya kan, untuk bisa kayak Fajar Benua Group nih, harus minimal bisa join di apa namanya FSA. Nah itu lumayan berat bro, jadi nggak usah deh, mendingan kita aja. Oke. Asosiasi FSA, berangkat ke situ saya mungkin kembali lagi ke produk kita ataupun brand kita itu 3 star ya Pak. Betul. Nah, kadang orang nyebutnya 3 star, betul ya Pak. Pertanyaan sederhana, kenapa harus 3 star? Oke, kita tentunya memiliki beberapa kelebihan. Pertama, kita lokal konten, kita produk dalam negeri. Oh, udah dibuat di sini ya Pak? Ya, produk dalam negeri. Otomatis prosesnya pun lebih cepat. Karena dibuat di sini ya. Karena dibuat di sini. Mungkin raw tetap kita misalnya ambil dari luar, tapi kita produksi di sini gitu tapi ya Pak. kita produksi di sini. Kemudian kita punya manpower yang punya dedikasi, yang kita certified punya pastinya certified ya. dari pembuatan fabriknya, dari pembuatan frame-nya. Kemudian kita ada yang satu tadi tuh, yang FSA itu. Karena itu akan menjamin kualitas yang kita keluarkan untuk customer. Jaminan kualitas. Jaminan kualitas. FSA, it means jaminan kualitas buat sobat-sobat Fajar Benua ataupun customer Fajar Benua yang ingin menggunakan produk expansion joint, khususnya fabric expansion joint kita. Betul, itu Pak. Nah, selain itu Pak, apalagi kira-kira? Tadi kan ada FSA member, kemudian lokal produk, fasilitas otomatis gitu kan. Kira-kira ada lagi kah Pak yang sekiranya ya otomatis ya, kalau lokal konten berarti harga pun kita akan kompetitif gitu. Harganya pasti kompetitif pasti ya Pak. Kompetitif gitu. Bukan berarti lokal konten jadi murahan juga gitu. Betul. Gitu. Oke, Pak. Kira-kira apalagi Pak kelebihan dari kenapa kita harus menggunakan produk 3 star? Misalnya contoh apa dari sisi perencanaan, kira-kira gimana Prof? Oke, kalau dari segi perencanaan, ketika kita buat satu expansion joint, terutama di sisi frame-nya, frame itu kita bukan hanya uji perhitungan statiknya Pak, kita uji juga dengan hitung juga kalkulasinya secara thermal. Apakah terjadi thermal load yang berlebihan atau tidak di sisi frame itu? Karena kalau berlebihan maka frame itu akan fail. Gitu. Itu maka dari analisa itu yang kita uji adalah surface temperaturnya, kemudian jenis materialnya apa, thermal loadnya berapa. Itu mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi, itu harus kita ulang lagi dari awal. Itu satu sisi pengujian secara di frame-nya. Kalau untuk di fabriknya, kita juga hitung juga dengan thermal analisis juga. Thermal gradasinya bagaimana? Kalau di dalamnya temperaturnya katakanlah 600, di luarnya itu harus minimal itu harus personal protection itu 60 derajat. Kalau lebih dari 60 derajat, maka itu akan membahayakan lingkungan. Makanya kita hitung dulu dengan software yang kita punya, sehingga tebal dari expansion jointnya, bolsternya itu kita tentukan paling ekonomisnya berapa. Itu Pak perencanaan. Kenapa kita harus menggunakan 3 star tadi? Mantap. Pak. Rasa-rasanya worth it banget kita gunain expansion joint fabric brand 3 star yang diproduksi oleh Fajar Benua Group. Lebih tepatnya Trigraha ya Pak.
Trigraha, ya. Trigraha Silisindo ya. Betul. PT Trigraha Silisindo merupakan manufacturer yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Fajar Benua Group atau afiliasinya gitu kan, grup company dari Fajar Benua. Nah, sampai sekarang nih Pak, kalau kita lihat-lihat kan memang sudah ada juga mungkin Ya. beberapa kompetitor kan gitu ya. Tapi apakah mereka juga sudah tergabung kah ke FSA seperti itu ya kira-kira ya Pak? Dari Setahu hemat saya- Bapak ya. Setahu saya mereka belum ya. Belum ya. Mereka belum tergabung dengan apa? Dengan asosiasi yang internasional gitu. Betul. Ini asosiasi ini bukan skala kecil Pak. Ini Oke. pemainnya pemain besar dari Brookman, dari FL Smith dan lain-lain gitu loh. Oke. Makanya ini sebenarnya suatu kebanggaan bagi Fajar Benua bisa masuk ke dalam asosiasi yang sangat prestis sih kalau menurut saya. Pastinya Pak. Dan itu bukan hanya prestisnya, tapi adalah jaminan kualitasnya. Nah, sekali lagi Gitu, Pak. Sobat Fajar Benua, jaminan kualitas itu yang mungkin bisa kita jadikan pegangan atau meyakinkan teman-teman atau Sobat Fajar Benua menggunakan produk expansion joint fabric brand 3 star dari Fajar Benua Group. Nah, untuk saat ini sekian dulu sepertinya diskusi kita ya Pak untuk produk ini. Mungkin kalau sedikit saya bisa summary-kan terkait produk ini ya Pak. Ya. Yang dari awal kita sudah diskusikan mulai dari apa itu expansion joint fabric sampai dengan kenapa harus 3 star. Ya. Nah, secara garis besar kita produk lokal, kemudian kita memiliki fasilitas yang oke, Ya. otomatis certified semua manpowernya, otomatis karena kita lokal juga harga kompetitif, produk kita juga pastinya oke punya. Nah, sekian dulu bincang-bincang kali ini di Engineering Talks bersama saya dengan Viko, begitu juga dengan Pak Profesor kita, Pak Cecep Jakarsi. Sekian dulu untuk saat ini. Kita ketemu lagi di next episode of Engineering Talks. Oke. See you.